Shalom Jemaat Kekasih Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman dari GKI Klasis Bojonegoro. Di hari pertama di tahun baru 2021 ini, kita akan merenungkan sebuah tema Tahun Baru, Harapan Baru. Saya bacakan satu ayat Alkitab di dalam Wahyu pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Hari ini adalah hari pertama kita memasuki tahun yang baru 2021. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin kita memasuki tahun baru. Tapi sebetulnya, apa sih yang baru? Ketika kita memasuki tahun baru ini, kita masih membawa masalah yang lama dan yang sama, bukan? Kesusahan, kesedihan, dan masalah dari tahun yang lalu masih jadi pergumulan kita. Belum lagi dalam masa situasi pandemi dan ekonomi yang tidak pasti ini. Jadi, apanya yang baru? Menyambut tahun baru, setidaknya kita mempunyai harapan baru. Harapan baru seperti apa? Dalam masuki tahun baru, harapan baru kadang sudah menjadi kata yang klise, yang bahkan kehilangan bobot. Bagaimana tidak? Tiap kali harapan itu diucapkan, tidak selalu diikuti oleh kenyataan. Bahkan tak jarang yang terjadi malah sebaliknya. Apakah harapan kita di awal tahun 2020 tergenapi akhirnya? Yang lebih ironis lagi, ketika sudah diperhitungkan dengan teliti bahwa krisis akan terjadi, namun tetap saja mulut kita ini mengucapkan harapan baru. Harapan baru yang membabi buta, seringkali membuat orang terlena, tidak berjaga-jaga, bahkan akhirnya kecewa. Saudara, mengapa harus mengumbar harapan baru jika memang situasi tidak pasti dan tidak bisa diprediksi? Jawaban yang juga klise adalah karena optimisme. Ya, optimis. Tiap orang harus optimis hadapi masa depan. Tidak boleh pesimis. Kira-kira begitu. Teriakan para penganut teori motivasi yang hari-hari ini semakin menjamur. Apalagi dengan alasan sebagai orang beriman, maka tiap orang kita tuntut harus optimis. Kita harus percaya Allah pasti menolong kita. Allah pasti bisa menolong kita. Apakah optimis salah? Tentu saja tidak. Tapi itu juga tidak berarti benar. Masalahnya di sini bukan soal benar atau salah, tapi ada yang lebih serius dari itu, yaitu bagaimana sikap kita memahami masalah yang sedang kita alami. Apakah jika kita tidak bersikap optimis, itu lalu berarti kita ini pesimis? Belum tentu. Karena di antara dua posisi itu, jangan lupa ada sikap realistis. Ya, realistis. Karena mampu membaca situasi dengan jeli dan tidak berusaha menipu diri sendiri. Realistis tidak sama dengan pesimis, tetapi juga tidak sama dengan optimis. Realistis membuat orang berhitung dengan hati-hati, berusaha agar mampu menanggung dan menyelesaikan masalahnya. Pesimis membuat seseorang kalah sebelum berperang. Sementara optimisme buta membuat orang merasa menang padahal belum berperang. Pesimis membuat orang tak berdaya, ragu, bahkan tidak berminat untuk mencoba. Sementara optimis juga bisa membuat seseorang menjadi lengah dan mudah jatuh dalam kekecewaan yang berat. Apalagi sikap optimis ini cenderung menjadi self-oriented. Kita yang menjadi pusat, kita yang menjadi ukuran. Bahkan di dalam skala tertentu, playing God, kita bermain sebagai Allah, kita berperan menjadi Allah. Bacaan kita hari ini dalam Wahyu 21 ayat 5 mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus berjanji akan menjadikan segala sesuatu baru. Nah, kata sifat baru yaitu kaina atau kainos ini menyiratkan pembaharuan atas hal-hal yang lama, yaitu mencakup pertama, Allah akan membaharui langit dan bumi.
yaitu seluruh ciptaan. Itu disebutkan dalam ayat yang pertama di dalam pasal 21 ini. Pandemi ini dalam beberapa hal telah membaharui kondisi alam, seperti mengurangi polusi udara, polusi air, polusi suara, dan lain-lain. Yang kedua, Allah membarui relasi dengan umatnya. Itu diungkapkan dalam ayat kedua dan ketiga. Dan yang ketiga, Allah meniadakan kerusakan ciptaan. Itu diungkapkan dalam ayat yang keempat. Saudara, John Piper mengilustrasikan pembaruan yang Allah lakukan ini seperti metamorfosisnya kupu-kupu ataupun katak. Kupu-kupu tidak tiba-tiba muncul, tapi ia berasal dari ulat. Demikian pula dengan katak. Ia bukan makhluk ajaib yang tiba-tiba saja ada, tapi ia berasal dari kecebong. Surat janji pembaruan ini ditutup dengan lugas bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu adalah tepat dan benar. Di dalam teks Yunaninya, kata yang dipakai itu bermaksud mengungkapkan kesetiaan dan kebenaran. Jadi ayat-ayat itu ingin dikatakan perkataan-perkataan itu setia dan benar. Artinya, bukan hanya benar perkataan yang diungkapkan oleh Allah, tetapi juga setia dan akan digenapi oleh Allah yang kesetiaannya tidak berkesudahan. Nah, saudara, kembali kepada harapan baru kita di tahun baru ini. Sebagai orang yang beriman, kita harus menyadari bahwa ada pembaruan yang sedang dikerjakan oleh Yesus, yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang kesetiaannya selalu baru setiap hari. Itu diungkapkan di dalam Ratapan pasal 3, ayat 21 hingga 23. Harapan baru kita ini tidak berkesudahan, terus ada. Harapan baru ini juga selalu baru tiap pagi. Terus menerus ada dan selalu baru tiap pagi adalah dua hal yang berbeda. Apa yang terus menerus ada belum tentu selalu baru tiap pagi. Tetapi apa yang selalu baru tiap pagi berarti terus menerus ada. Dan itulah harapan baru kita di dalam Kristus yang adalah Alfa dan Omega. Karena dia selalu ada, dia selalu mengerjakan kasih setianya, dia selalu menggenapi rencananya. Dan itulah yang menjadi harapan buat kita. Harapan yang realistis, tahu apa yang kita sedang hadapi, dan kita tahu siapa yang bisa kita sandari, yaitu Kristus, Sang Awal dan Akhir. Maka biarlah kita memasuki dan menjalani tahun baru 2021 dengan harapan yang sungguh-sungguh baru. Baru karena yang membaharuinya adalah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang telah memimpin kami pada hari ini memasuki tahun baru 2021. Mohon Tuhan berkenan melengkapi dan memimpin kami semua di dalam perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini. Beri kami kepekaan dan kerelaan untuk terus dibarui sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan memberkati kehidupan di sekitar kami. Demi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Mewakili teman-teman BPMK GKI Klasis Bojonegoro, saya Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh jemaat GKI Klasis Bojonegoro. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.